Halo everyone, selamat sore. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dari halaman 97 sampai dengan 99. Seperti live stream saya yang lalu, saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise, autobiografi dari His Eminence Cem Rinpoche, guru saya. Dan mari kita mulai ke halaman 97. Di sini Rinpoche, kita mulai dari paragraf pertama. Rinpoche mengatakan bahwa I remember crying non-stop when I met His Holiness the Dalai Lama. He was very ethereal. I felt in my heart that he was perfect. I felt in my heart how lucky I was to meet the deity in human form. He was very beautiful and captivating, and his voice was like a bell, clear, crisp, strong, effortless yet penetrating. Jadi di sini Rinpoche mengenang pada saat dia pertama kali bertemu dengan His Holiness the Dalai Lama. Menurut Rinpoche, Rinpoche merasa pada saat dia bertemu pertama kali, the Dalai Lama itu adalah orang yang sempurna, dan Rinpoche merasa sangat beruntung karena beliau bertemu dengan Buddha dalam bentuk manusia. Rinpoche juga menganggap bahwa the Dalai Lama sangat beautiful, indah, dan sangat captivating, sangat menarik. Dan juga suara the Dalai Lama itu seperti lonceng, sangat jelas, tajam, dan juga kuat, ya. Jadi dapat meresap kepada siapapun yang mendengarnya. Jadi mari kita lanjutkan. Selanjutnya, meeting Buddha, bertemu dengan Buddha. From a young age, Rinpoche was fascinated by the Buddha Manjushri, Vajrayogini, Heruka, Palden Lamo, and Avalokiteshvara, and was profoundly affected by Avalokiteshvara's prayer and the 8 verses of thought transformation, a mind-training prayer and practice. He would spontaneously chant Avalokiteshvara's mantra, Om Mani Padme Hum, and after many years of prayer and hundreds of thousands of mantra, Rinpoche finally met Avalokiteshvara himself. Jadi sejak Rinpoche itu masih muda, Rinpoche itu selalu merasa tertarik dengan Buddha Manjushri, Vajrayogini, Heruka, Palden Lamo, dan juga Avalokiteshvara. Dan juga doa kepada Avalokiteshvara itu sangat menyentuh hatinya. Dan juga 8 verses of thought transformasi, yaitu 8 bait berubah pikiran, yaitu doa untuk melatih pikiran kita dan juga melakukan praktek untuk merubah pikiran kita. Dan Rinpoche juga akan secara spontan meresitasi mantra Avalokiteshvara, yaitu Om Mani Padme Hum. Dan setelah bertahun-tahun berdoa dan juga ratusan ribu mantra yang diresitasinya, akhirnya Rinpoche bertemu dengan Avalokiteshvara sendiri. Di sini Avalokiteshvara di sini adalah His Holiness the Dalai Lama yang kita anggap sebagai manifestasi dari Buddha Avalokiteshvara. In 1979, His Holiness the 14th Dalai Lama arrived for the first time in America, gracing the Kalmyk Mongolian Lama Geshe Ngawang Wangyal and Dharma Center in Washington, New Jersey. This is where Rinpoche first met the Dalai Lama. During this most auspicious occasion, Rinpoche, together with many devoted Tibetans, Mongolians, and Americans who were in attendance, received the oral transmission of Om Mani Padme Hum and the 8 verses of thought transformation. Rinpoche vividly recalls that there was a white butterfly flitting around the Dalai Lama during the entire teaching, and there were rainbows in the sky for the whole week. Jadi pada tahun 1979, His Holiness the 14th Dalai Lama datang untuk pertama kalinya ke Amerika, dan beliau
pergi ke wihara yang dibangun oleh Geshe Ngawang-Wanggyal di Washington, New Jersey. Dan di tempat inilah Rinpoche bertemu dengan Dalai Lama untuk pertama kalinya. Pada kesempatan ini, Rinpoche bersama orang-orang dari keturunan Tibet, Mongolia, dan Amerika yang hadir pada saat itu menerima transmisi oral dari mantra Avalokitesvara, yaitu Om Mani Padme Hum, dan juga 8 bait doa 8 bait perubah pikiran. Rinpoche dengan jelas mengenang bahwa pada saat oral transmisi ini diberikan, itu ada kupu-kupu putih yang terbang di sekitar Dalai Lama, dan juga ada pelangi di langit selama seminggu penuh. Kita lanjut ke halaman 98. Ini adalah foto dari Rinpoche ya, yang pada saat itu hadir menghadiri ajaran dan oral transmisi dari Dalai Lama. Pada saat itu Rinpoche masih berusia 14 tahun ya. The 14-year-old Rinpoche at the precious and historical teaching of His Holiness the 14th Dalai Lama in 1979, attended by hundreds of devoted Americans, Tibetans, and Mongolians, including Rinpoche's parents. Jadi pada saat itu beliau masih berumur 14 tahun dan dia menghadiri kejadian bersejarah, yaitu Dalai Lama, the 14th Dalai Lama itu datang ke Washington, New Jersey, dan memberikan oral transmisi dan mengajar. Dan kesempatan ini dihadiri oleh ratusan orang Amerika, Tibet, dan Mongolia, termasuk orang tua angkat Rinpoche sendiri. Kita lanjut ke halaman 99. Rinpoche cried non-stop when meeting the Dalai Lama. His parents were embarrassed by their son's emotional reaction and screamed at him. For once, Rinpoche was unperturbed by anything his parents had to say, for he was so thoroughly enraptured by the Dalai Lama's perfect teaching. Jadi pada saat itu Rinpoche menangis tiada henti ketika bertemu dengan Dalai Lama, dan orang tua angkatnya tentu saja merasa malu karena anak laki-lakinya itu menunjukkan reaksi emosional dan juga meneriakinya ya. Dan pada saat itu Rinpoche tidak peduli apapun yang orang tua angkatnya katakan, karena dia sangat merasa tertarik dengan Dalai Lama, ajaran perfect Dalai Lama yang sempurna. Throughout his childhood, Rinpoche had many timely and perfect opportunities to meet with highly attained lamas and Buddhist masters, even in a place as remote as a small American suburb in New Jersey, including His Holiness Kyabje Ling Rinpoche, who visited Rashi Gempe Ling in Howell. He also experienced a deep and spontaneous attraction to high lamas such as His Holiness Srijang Rinpoche and His Holiness Pabongka Rinpoche just from seeing their images in books. Jadi selama masa kecilnya, Rinpoche itu seringkali mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan high lama dan juga guru Buddhis ya. Bahkan di tempat yang terpencil seperti di pinggiran kota New Jersey, termasuk bahkan Rinpoche juga bertemu dengan His Holiness Kyabje Ling Rinpoche, yaitu guru dari His Holiness the Dalai Lama yang mengunjungi Rashi Gempe Ling di Howell. Rinpoche juga merasakan rasa ketertarikan yang spontan kepada para high lama ini, seperti His Holiness Srijang Rinpoche, His Holiness Pabongka Rinpoche, hanya karena pada saat dia melihat foto mereka di buku ya. Jadi he would cry upon seeing these pictures, then photocopy their photos, keep them preciously, and pray to them, without even knowing who they were, what they had done, and how they may have been at all related to him before.
Jadi Rinpoche akan menangis ketika melihat foto ini, dan kemudian beliau memfotokopi foto-foto ini dan juga menyimpannya dan juga berdoa terhadap rupa di foto ini. Bahkan pada saat itu Rinpoche itu tidak begitu tahu sebetulnya mereka itu siapa, apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, dan bagaimana apa sebetulnya hubungan Rinpoche dengan Hai Lama ini. His profound and inexplicable and unwavering devotion and awe towards these lamas kept him close to the teachings and practice right up until the time he entered formal monastic education. Jadi ketertarikan Rinpoche dan juga rasa, dan juga karena beliau sangat percaya dan sangat keyakinannya juga sangat besar terhadap para Hai Lama ini, itu membuat Rinpoche selalu dekat dengan ajaran Sang Buddha dan juga mempraktekkan ajaran Sang Buddha, bahkan sampai beliau itu akhirnya nanti pergi ke monasteri untuk mendapatkan ajaran yang formal mengenai ajaran Buddha. Usually, to be so intimately drawn and devoted to such teachers at such a young age is a strong indication of a being's strong guru devotion and commitment to spiritual practice from his previous lives. It would only be revealed to Rinpoche later that he had a profound connection to this same Lama's lineage of teachings in his previous lives. As Gendu Nyedrak, for instance, he had known that His Holiness the 13th Dalai Lama was facing obstacles to his life. Thus, Gendu Nyedrak entered a White Tara retreat dedicated to the 13th Dalai Lama long life and to absorb the Dalai Lama's obstacles onto himself. Gendu Nyedrak passed away while in retreat, and his incarnation, Sem Rinpoche, has reconnected once again with the 14th Dalai Lama in these lifetimes. Jadi, biasanya apabila orang itu merasa tertarik ya dengan para Hai Lama ini sejak usia masih sangat muda, ini merupakan indikasi kuat bahwa orang ini itu memiliki keyakinan yang besar terhadap gurunya dan juga komitmen terhadap praktek spiritual dari kehidupan sebelumnya. Dan juga pada akhirnya nanti akan diberitahukan kepada Rinpoche bahwa sebetulnya hubungannya dengan para lama ini dari aliran yang sama di kehidupan sebelumnya. Seperti contohnya di kehidupan sebelumnya Rinpoche sebagai Gendu Nyedrak, sebagai contoh saja ya, beliau itu sangat memiliki keyakinan dan sangat setia terhadap Dalai Lama yang ke-13. Ketika Dalai Lama yang ke-13 itu mengalami kesulitan dalam hidupnya, Gendu Nyedrak itu melakukan retreat Watara yang didedikasikan kepada umur panjang ya dari Dalai Lama ke-13, dan juga untuk meresap semua kesulitan dari hidup Dalai Lama ke dirinya sendiri. Gendu Nyedrak kemudian akan meninggal dunia ketika masih melakukan retreat, dan inkarnasi selanjutnya Sem Rinpoche kemudian berhubungan kembali dengan Dalai Lama yang ke-14 di kehidupan ini. Jadi dengan adanya sampainya kita pada halaman 99 ini, kita akhiri live stream ini, dan juga saya ingin berterima kasih karena telah mengikuti live stream saya. Mari kita dedikasikan live stream ini agar semua makhluk hidup berbahagia dan juga memiliki pengertian dan juga terinspirasi dengan cerita kehidupan dari guru saya, His Eminence Chem Rinpoche. Terima kasih semuanya.